Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang contoh soal gaya dan hukum Newton. Sebelum kalian melihat video ini, pastikan kalian telah belajar bab gaya dan hukum Newton agar tidak bingung pada saat pembahasan. Untuk soal yang nomor 1, terdapat sebuah balok yang diberi 3 buah gaya, yaitu F1, F2, dan F3. Jika F1 sama dengan 15 Newton, F2 sama dengan 12 Newton, dan F3 sama dengan 6 Newton, maka besar dan arah resultan gayanya adalah, dari soal kita dapat ketahui nilai dari gayanya, serta arah gayanya. F1 arahnya ke kanan, F2 arahnya ke kiri, sedangkan F3 arahnya ke kanan, sama seperti arah gaya F1. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita buat perjanjian terlebih dahulu. Jika arah gaya ke kanan, maka nilainya akan positif, dan jika arah gaya ke kiri, maka nilainya negatif. Sehingga untuk menyelesaikan soal tersebut, R sama dengan F1 dikurangi F2 ditambah F3. F2 nilainya negatif, karena tadi arah gayanya adalah ke kiri, sehingga F2 nilainya negatif. R sama dengan 15 Newton dikurangi 12 Newton ditambah 6 Newton. R sama dengan 9 Newton. Hasil akhir bernilai positif sehingga arah resultan gayanya ke kanan. Jadi, besar resultan gaya dari balok tersebut adalah 9 Newton dengan arah gaya ke kanan. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar. Sebuah balok bermasa 50 kg ditarik dengan gaya 300 Newton, sehingga mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Besar gaya gesek pada balok tersebut adalah, dari soal diketahui jika balok bermasa M 50 kg dengan gaya F 300 Newton, sehingga mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya gesek atau Fg. Kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F adalah penjumlahan gaya. Dan dari soal dapat kita ketahui jika terdapat 2 buah gaya yang bekerja pada balok, yaitu adanya gaya tarik sebesar 300 Newton dan gaya gesek, yaitu gaya yang diakibatkan balok dengan lantai. Gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan arah gaya tarik sehingga nilainya negatif. Sehingga dari persamaan sigma F sama dengan M kali A didapatkan sigma F-nya adalah F min Fg atau gaya dikurangi gaya gesek. Kenapa Fg-nya negatif? Karena gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gaya, sehingga nilainya negatif. Sehingga persamaan sigma F sama dengan M kali A menjadi F dikurangi Fg sama dengan M dikali A. Kemudian dimasukkan nilainya. 300 dikurangi Fg sama dengan 50 dikali 5. 300 dikurangi Fg sama dengan 250. Untuk mencari Fg, tinggal dipindah ruas, karena Fg-nya negatif jika dipindah menjadi positif, dan 250 dari positif menjadi negatif, sehingga Fg sama dengan 300 dikurangi 250. Fg sama dengan 50 Newton. Untuk soal yang nomor 3. Sebuah mobil bermasa 300 kg melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. 30 detik kemudian, kecepatan mobil menjadi 20 meter per sekon. Besar gaya yang dialami mobil adalah, dari soal diketahui jika mobil bermasa 300 kg, M sama dengan 300 kg. Kemudian kecepatan awal mobil atau V0 10 meter per sekon. Dalam waktu 30 detik atau T sama dengan 30 detik, kecepatan mobil menjadi 20 meter per sekon kuadrat, 20 meter per sekon. Sehingga
VT-nya 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah besar gaya, F. Seperti soal nomor 2, soal nomor 3 ini bisa kita selesaikan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Akan tetapi, di dalam soal tidak terdapat nilai percepatan, sehingga kita harus mencari nilai percepatan ini menggunakan salah satu rumus dari GLBB. Jika kalian masih ingat, kita menggunakan salah satu rumus GLBB, tapi jika kalian lupa, kalian bisa membuka lagi catatan kalian pada bab gerak. Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan persamaan A sama dengan VT dikurangi V0 per T. Dengan A adalah percepatan, VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan T adalah waktu. Kemudian kita masukkan nilainya. A sama dengan 20 dikurangi 10 per 30. A sama dengan 10 per 30. Dan ketemu A sama dengan 1/3 meter per sekon kuadrat. Jika sudah ketemu A sama dengan 1/3 meter per sekon kuadrat, kita masukkan ke persamaan yang awal tadi. A-nya kita masukkan ke persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Berarti F sama dengan 300 dikali 1/3. Ketemu F sama dengan 100 Newton. Untuk soal yang nomor 4, berat sebongkah batu 64 Newton saat ditimbang di bulan. Jika percepatan gravitasi bulan 1,6 meter per sekon kuadrat, berapa massa batu jika dibawa ke bumi? Dari soal diketahui jika berat batu saat ada di bulan itu adalah 64 Newton. Di sini kita misalkan W bulan. Di sini ditulis WBL sama dengan 64 Newton. Kemudian ada percepatan gravitasi bulan. Kita tulis di sini G bulan, 1,6 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah massa batu jika dibawa ke bumi. Perlu kalian ketahui jika massa di setiap tempat itu memiliki nilai yang sama. Dan dapat disimpulkan jika massa batu saat berada di bulan dan massa batu saat berada di bumi itu nilainya juga sama. Sehingga kita perlu mencari massa batu saat berada di bulan. Kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan M dikali G. W-nya 64, massa bulannya dicari, G-nya 1,6. Sehingga M sama dengan 64 per 1,6. Nah, 1,6 itu di sini diubah menjadi 16 per 10. Diubah menjadi 16 per 10 untuk mempermudah menghitung. Sehingga M sama dengan 64 dikali 10 per 16 dan didapatkan nilai M-nya 40 kg. Massa di bulan 40 kg. Saat dibawa ke bumi nilainya tetap sama, yaitu 40 kg. Karena massa di setiap tempat itu nilainya sama. Untuk soal yang nomor 5, soal yang terakhir, gaya yang bekerja pada sebuah troli menghasilkan percepatan sebesar 2,4 meter per sekon kuadrat. Burani menggunakan troli tersebut untuk menaruh belanjaan yang memiliki massa 2 kali massa troli, sehingga percepatannya menjadi 1,2 meter per sekon kuadrat. Berapa perbandingan gaya yang diberikan Burani sebelum dan sesudah adanya belanjaan dalam troli? Berarti di sini ada dua keadaan. Yang pertama, troli sebelum adanya belanjaan, dan yang kedua adalah troli setelah adanya belanjaan. Nah, untuk yang pertama, troli sebelum adanya belanjaan itu percepatannya adalah 2,4 meter per sekon. Jadi A yang pertama atau percepatan yang pertama itu 2,4 meter per sekon. Kemudian massa troli kita misalkan M1. Massa troli kita misalkan M. Nah, setelah adanya belanjaan yang memiliki massa 2 kali massa troli,
percepatannya menjadi 1,2 meter per sekon. Berarti trolinya itu diisi oleh belanjaan yang masanya 2 kali massa troli. Sehingga untuk massa kedua itu isinya ada massa troli dan massa belanjaan. Massa troli tadi kan kita misalkan M. Sehingga di sini ditulis M, massa trolinya. Sedangkan massa belanjaan itu adalah 2 kali massa troli. Sehingga di sini kita tulis 2M. Saya ulangi lagi ya. Jadi, massa troli kita misalkan M. Untuk massa yang kedua itu adalah massa troli ditambah massa belanjaan. Massa troli tadi kita misalkan M, kita tulis M. Dan massa belanjaan kita tulis 2M. Karena belanjaan ini massanya 2 kali massa troli. Sehingga massa yang kedua itu adalah 3M. Dan percepatan yang kedua setelah adanya belanjaan itu menjadi 1,2 meter per sekon kuadrat. A2-nya 1,2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah perbandingan gaya yang diberikan Bu Rani sebelum dan sesudah adanya belanjaan dalam troli. Kita misalkan F1 banding F2. F1-nya adalah gaya sebelum adanya belanjaan dan F2 adalah gaya sesudah adanya belanjaan. Kita bisa menggunakan rumus perbandingan F1 dibanding F2. Tadi F rumusnya adalah M kali A, sehingga kalau F1 berarti M1 kali A1, kalau F2 berarti M2 dikali A2. Kemudian dimasukkan nilainya. F1 per F2 sama dengan M dikali 2,4, percepatan yang pertama, per F2-nya 3M dikali 1,2 percepatan yang kedua. Massa yang kedua, percepatan yang kedua. Dari sini kita bisa mencoretnya M dengan M. 1,2 dan 2,4 dicoret sisa 2. Sehingga sisa F1 per F2 2 per 3 kali 1. Saya ulangi lagi. M dan M bisa dicoret. 2,4 dan 1,2 juga bisa dicoret. Sisa 2 di atas per 1. Berarti menjadi 2 per 3 dikali 1. Sehingga F1 banding F2 sama dengan 2 banding 3. Jadi perbandingan gaya yang diberikan Bu Rani sebelum dan sesudah adanya belanjaan dalam troli F1 banding F2 yaitu 2 dibanding 3. Dari kelima contoh soal yang telah dibahas, jika masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui personal chat via WhatsApp. Sekian pembahasan kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.